semua, apa kabarnya? Wah, Kakak Ecel harap kalian semua sehat ya. Oke, kalau begitu Kakak Ecel sekarang mau tanya nih. Kira-kira siapa ya yang bisa tebak tema sekolah minggu kita pada hari ini? Ayo, bisa dilihat dari ini nih, di sini ada judulnya di YouTube, bisa dibaca. Bener banget, tema kita pada minggu ini adalah stop membuli. Nah, tapi adik-adik tahu gak sih kalau membuli itu tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak suka kalau misalnya ngelihat anak-anaknya itu suka membuli orang lain. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan gak suka? Emang membuli itu apa sih, Kak? Kok bisa Tuhan sampai gak suka kalau ngeliat anak-anaknya membuli? Kalau begitu nih adik-adik, langsung aja kita ambil sikap yang baik. Kita duduk manis, kita buka lebar-lebar di kuping kita dengerin firman Tuhan pada minggu ini. Oke? Langsung saja, selamat menyaksikan adik-adik. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang kita rasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Yeay, sampai jumpa lagi adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Dan terima kasih juga karena di sekolah tidak ada teman-teman yang menyakitiku. Semoga makin ke depan aku dan teman-temanku bisa makin berteman. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Di sini Kak Yuda juga sehat selalu, puji Tuhan. Oke, adik-adik, pada saat ini sekarang pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang ya, semakin turun drastis, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Ya, kalau keluar-keluar kita harus tetap menggunakan masker supaya kita terlindungi dari virus-virus ya.
Mau virus corona atau virus yang lain ya. Oke, nah Kak Yuda mau nanya nih, apakah adik-adik pernah nonton film Doraemon? Ada yang tahu nggak film Doraemon? Coba angkat tangan. Kak Yuda mau lihat ada nggak yang nonton film Doraemon? Nah, di film Doraemon itu ada karakter yang namanya Giant. Tahu nggak? Ya. Nah, Giant itu dia suka membuli Nobita dan teman-temannya. Ya, jadi Nobita suka dibully sama Giant. Nah, bagaimana dengan adik-adik nih? Apakah adik-adik pernah menjadi korban bully? Tapi tunggu dulu nih. Kak Yuda mau nanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak arti bully itu apa? Nah, membuli itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Sehingga membuat orang menjadi nggak nyaman, sakit hati, sedih, sampai trauma. Ya. Nah, jadi membuli itu banyak. Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, satu, lewat kata-kata. Kita mengejek teman, kita ngata-ngatain dia. Mungkin awalnya bercanda, ya kan? Tapi terkadang suka berlebihan. Kita nggak tahu, barangkali aja saat diejek teman kita ada yang tertawa, padahal dalam hatinya sedih dia diejek. Bisa juga lewat sikap kita yang meremehkan orang lain. Misalnya saat ada teman yang kesulitan belajar, kita sering tidak menganggapnya dan tidak mau berteman dengannya. Atau teman yang pakai pakaiannya sederhana sekali, atau misalnya yang nggak bagus, terus kita pura-pura nggak ngeliat gitu. Atau kita tutup hidung seolah-olah dia kotor, padahal enggak. Itu kan juga termasuk dalam bully lewat sikap kita. Atau juga lewat perbuatan. Misalnya kita pukul temen, kita pukul adik gitu misalnya. Ya. Kita juga menghina dia sambil mukulin. Itu juga masuk bullying juga. Atau misalnya temen lagi jalan nih, terus kaki kita sengaja dikeluarin, disengkat, dia jatuh. Terus kita pura-pura nggak tahu. Itu juga bully. Ya. Atau menertawai dia udah kita sengkat, dia jatuh, kita ketawain lagi. Ya. Itu juga nggak baik. Atau juga lewat tulisan di media sosial. Kita memberikan komentar yang kurang baik sehingga membuat orang lain jadi tersinggung. Begitu. Nah, adik-adik, bagaimana ya rasanya kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu? Apakah kita sedih? Atau kita senang? Atau biasa aja? Tapi tentunya kita pasti sedih ya kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu. Merasa tidak dihargai. Dan juga kita kayak merasa nggak dianggap gitu ya. Nah, tapi tahu nggak kalian bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa. D-O-S-A itu dosa. Ya, ada loh firman Tuhannya. Ayo kita baca bersama-sama 1 Petrus bab 3 ayat 8 sampai 12. Judulnya adalah kasih dan damai. 1 Petrus bab 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, jadi adik-adik yuk mulai sekarang kita belajar lebih menghargai orang lain, menghargai sesama, dan menghargai saudara. Kalau kalian melihat ada sesuatu yang aneh, atau mungkin misalnya adik-adik melihat ada yang
cacat, ya, tapi jangan diejek, tapi kita bantu, kita tolong, ya. Bukankah kita anak-anak Tuhan yang penuh kasih? Iya enggak? Iya. Ingat ya, di mata Tuhan kita semua berharga. Tidak ada yang lebih pandai, lebih cantik, lebih kaya. Gak ada. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Sebelum berkata-kata, apakah tindakan atau kata-kata kita akan menyakiti hati orang lain? Karena menyakiti orang lain artinya sama dengan menyakiti hati Tuhan. Ingat firman Tuhan mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu firman Tuhan yang tadi kita dengar ya adik-adik ya. Nah, kalau gitu adik-adik, semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang membawa damai dan membawa berkat bagi orang lain. Baiklah, sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Dadah. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik semua untuk berkenalan dengan Santo Tarsisius. Santo Tarsisius diperkirakan hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus di Roma, Italia. Tarsisius kecil diketahui merupakan seorang pelayan altar atau akolit. Ia dan ibunya biasa mengikuti misa pagi di gereja. Saat itu adalah masa penganiayaan bagi umat Kristiani, sehingga jika mau ke gereja harus diam-diam agar tidak ketahuan oleh pihak pemerintah. Dan gereja mereka pun terletak di bawah tanah. Pada suatu hari setelah misa selesai, pastor yang memimpin misa itu hendak pergi ke suatu penjara tempat umat Kristiani ditahan, dan para tahanan itu
akan dihukum mati keesokan harinya. Pastor hendak mengantarkan hosti kudus kepada mereka untuk menguatkan hati dan iman para tahanan yang akan dihukum mati. Para umat keberatan jika pastor yang datang langsung karena khawatir pastor akan ditangkap oleh para prajurit kerajaan. Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas itu dan setelah meminta izin kepada ibunya, ia menawarkan diri untuk mengantarkan hosti kudus kepada para tahanan itu. Setengah perjalanan Tarsisius dilalui dengan aman. Namun setelahnya, ia bertemu dengan teman-temannya yang mengajaknya bermain. Tarsisius menolak dengan sopan dan bergegas melanjutkan perjalanan. Teman-temannya heran, lalu melihat apa yang dibawa oleh Tarsisius. Mereka berusaha merebut apa yang dipegang oleh Tarsisius, namun Tarsisius terus melindungi hosti kudus yang dibawanya itu. Teman-temannya merasa kesal karena Tarsisius tidak memberikan apa yang dipegang olehnya kepada mereka. Tarsisius yang sedang terjatuh, kemudian dilempari batu oleh teman-temannya berkali-kali, hingga Tarsisius tak sadarkan diri. Seorang prajurit Romawi yang bertobat lewat di situ dan mengusir teman-teman Tarsisius yang menganiaya Tarsisius. Prajurit itu segera membawa Tarsisius ke tempat yang aman. Tarsisius sejenak membuka matanya dan berkata kepada prajurit itu, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Namun kemudian Tarsisius meninggal dunia. Tarsisius dimakamkan di katakombe Santo Calicitus di Roma. Santo Tarsisius kemudian dijadikan santo pelindung para misdinar atau putra-putri altar. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh teman-teman Santo Tarsisius adalah bentuk perundungan atau bullying secara fisik yang berakibat pada hilangnya nyawa Tarsisius. Bullying dalam bentuk apapun dan sekecil apapun bentuknya tetap saja perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun hati. Karena itu, berusahalah untuk selalu menjadi pembawa sukacita dan kasih kepada orang lain lewat perkataan dan perbuatan baik ya adik-adik semua. Sampai jumpa di kisah santo-santa lainnya adik-adik. Dah. Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat sebuah lingkaran dan 7 kelopak bunga dari kertas origami. Setelah itu, tinggal ditempel deh kelopak bunganya ke lingkaran. Dan kalau sudah jadi, hasilnya seperti ini deh. Setelah itu, kita akan menulis kata-kata di setiap kelopak bunga seperti ini. Lalu di bagian lingkarannya, kita akan menulis stop membuli. Jadi teman-teman, bunga ini mengajarkan kita untuk tidak membuli orang lain. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal baik seperti yang tertera di kelopak bunga ini. Lalu di bagian tengahnya, kita bisa menggambar wajah senyum. Kalau sudah, setelah itu kita akan membutuhkan karton seperti ini. Lalu buat juga tangkai bunga dan daun dari kertas origami warna hijau. Setelah itu tinggal ditempel deh semuanya ke karton yang tadi sudah disiapkan. Lalu di bagian daunnya ini kita akan tulis say sorry. Lalu untuk tambahan, di bagian karton sini, kita akan tulis Our Friendship Flower. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga saja tidak ada anak yang tersakiti karena akibat bullying atau perundungan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat
Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik gimana setelah mendengarkan dia pada minggu ini? Pastinya ya, adik-adik semua di sini kan anak-anak yang baik, pasti tidak akan pernah membuli teman-temannya. Oke, kalau gitu nih adik-adik, Kakak Ica mau kasih tahu. Jadi kalau kalian ada melihat teman kalian nih dibully atau lagi membuli, kalian hentikan ya. Jangan pura-pura nggak lihat adik-adik. Nanti mikirnya, aduh kalau aku bantuin dia, nanti aku yang dibully. Adik-adik nggak usah takut. Kan kita punya Tuhan yang hebat. Jadi kita juga gak boleh tuh diemin teman kita yang lagi dibully. Kalian harus tolongin mereka. Terus juga dikasih tahu temannya yang membuli kalau perbuatan membuli itu tidak berkenan di hati Tuhan. Oke adik-adik, Kakak Ical yakin kalian semua bisa melakukannya. Kalau begitu, sampai sini dulu ya sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.